testimoni cewek asa. Bener kan kemarin ada ida kita tanya siapa sih yang menarik, siapa sih yang red flag, siapa. Nah sekarang Rai, yang menarik Rai. Yang menarik di asa. Iya. Selamat makan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan bersama satu bintang tamu yang spektakuler, menggelegar, menggemparkan semesta. Nggak kelihatan kalau malam. Sama kita, bro. Aman. Tidak bisa kalau. Aduh. Ya. Monggo. Menghilangkan barang bukti kau. Aduh. Raya. Nah, bisa diperkenalkan dulu Raya ini lengkap dari bin. Recycle bin. Diperkenalkan sebagai apa gitu loh. Diperkenalkan sebagai apa? Iya. Kau kenalan dulu lah. Kenalan, kamera mana nih? Kamera itu. Itu sana. Itu. Nah. Kamu yang itu. Kat, ulang. Enggak ada cut. Edit lah, ini kami sekali nih, pertama kali. Oke. Tidak apa-apa. Oh, udah apa? Apa editormu? Edit dong. Oke, halo, perkenalkan nama saya Muzakir Ahmadin Raya, a.k.a. Uyo. Asalnya Flores Timur. Kira seperti itu, teman-teman. Oke. Kau keturunan Nabi tidak? Insya Allah. Iya. Nabi Adam. Nabi Muhammad. Iya tahu. Nabi Muhammad. Iya. Enggak kayaknya. Gus. Oh, kukira kau habaib. Enggak. Enggak tahu ya, beberapa orang yang bilang saya cenderung mirip lah. Face Arab. Enggak ada. Face Arab. Apa? Unta iya. Waduh. Gurun aja. Ya kan. Enggak. Panas tadi Ada gurun. Oscar Wasis. Lanjut. Kenapa mikir saya ini Arab, Mas? Tidak, namamu aja. Kamu Muzakir ya? Musakir. Tidak tahu. Mungkin karena bapakku waktu itu. Kahar Muzakir ya. Betul. Kiai. Oh, pantas kau ada Kahar Muzakir. bibit-bibit pemberontak emang. Dikit. DITI orang maksudnya. Ya, Darul Islam. Gerombolan PBB kan. PBB. Oh. Dari Mas Yumi dikit lah. Oh. Betul. Pasukan baris berbaris ya. PBB. Asik Yes. sekali. Uyu. Yes. Dari NTT. Dari NTT. Orang timur nih. Tapi dia penakut. Kok penakut, Bro? Nah, Enggak nih. saya sebenarnya antitesa dari orang-orang timur yang umumnya. Wih. Apa Apa itu? Emang kenapa? Apa itu? Kan orang-orang timur kan umumnya dilihat sebagai pemberani. Oh. Berontak. Ah, nggak tahu itu ya. Waduh. Tidak ikut. Lagunya apa? Angkat tangan kiri. Lawan. Tidak. Mungkin Hidupkan Papua sampai merdeka. Waduh. Merdeka untuk semuanya, Bro. Merdeka untuk semuanya. Kemerdekaan Ada. adalah segala bangsa. Iya. Masuk bangsa Bukan Papua ya. Antitesa stigma timur. Iya. Sebagai pribadi yang halus. Tidak bersahaja. juga. Oh, tidak juga. Maksudku mungkin antitesa dalam artian kadang cenderung teman-teman mungkin non timur, mungkin kali ini teman-teman Jawa ya, itu ngelihatnya itu cenderung orang timurnya kan secara umumnya ya, atau mungkin karakter yang dihadirkan orang-orang timur yang lebih Ya, banyak di Jawa. stigma. Ya. Itu tuh ya seperti itu. Cuman menurut saya banyak juga orang-orang timurnya tidak keras, yang lembut. Hanya saja mungkin yang teman-teman dapat ya, atau teman-teman lihat ramainya. Betul, seperti Ya, itu. Berarti itu teman-teman yang udah dikunyah. Tidak keras. Lembut. Aduh. Masuk. Assalamualaikum semuanya. Bang Upi. Dikunyah dulu. Aduh. Raya nih ADV, advertiser Meta. Meta. Sekarang jadi marketing communication-nya di satu produk. Produknya boleh disebutin ya? Produknya kan sponsor kita. Yo, Produknya apa Raya? Edit.
Etawaku Platinum. Platinum. Gimana ceritain selama jadi Markom di Etawaku Platinum? Kenapa masih boncos? Kenapa ya? Waduh. Boncos itu adalah keniscayaan kan. Nah, Mungkin ini kenapa nih? Kenapa? Etawaku Platinum ini kan sebagai produk yang sedang digenjot ya, gitu kan. Kami sebagai Satu project pembuat konten gitu merasa kayak ini banyak sekali konten yang telah dilahirkan dan dihadirkan setiap minggu ada belasan bahkan sampai puluhan. Nah, apa sih yang menyebabkan akhirnya memfokuskan untuk push di Etawaku gitu? Apakah ada memang rencana tertentu atau skema besar tertentu dari Etawaku ini yang bisa dijelaskan gitu? Kalau secara spesifik, kenapa Etawaku project ini ada itu mungkin bukan tanggung jawab saya, maksudnya di luar kuasa saya, cuman saya dilibatkan gitu di Etawaku itu sendiri. Nah kemudian prosesnya kan historinya kan Etawaku ini sempat turun kan, sempat nggak diiklanin gitu selama nggak tahu mungkin setahunan kayaknya terakhir. Mas Bayu terus ternyata sebelum project lah berapa bulan kemarin itu terlihat trennya naik. Artinya potensinya naik terutama di kanal marketplace kali ya. Marketplace itu tiba-tiba naik. Nah itu yang dimanfaatkan momentumnya untuk kita ngambil produk Etawaku dan kemudian gimana kita bisa optimalkan. Oke. Nah mungkin catatannya untuk konten itu karena saya sebelumnya kan bukan produk susu kan ya. Betul. Kenapa kok getar? Minum dulu. Jadi saya banyak gerakan tambahan ini. Ekot. Ya, jadi kita sebelumnya kan bioinsulin, kemudian pindah ke produk susu Etawaku itu cenderung kayaknya beda cara ngontennya juga, dan itu saya sendiri belajar lagi sih gimana penyesuaian sih. Iya, penyesuaian. Kemudian isunya juga beda, customer personanya juga beda. Jadi itu membuat banyak konten juga. Maksudnya itu pelatihan aja sih. Terus sekarang di Digimarkom juga kan modelnya itu gimana kita bisa karena cuma fokus di konten, gimana bisa memaksimalkan tiap konten. Makanya pada akhirnya walaupun outputnya banyak, kontennya itu sebenarnya serupa semua. Nah itu sebenarnya bentuk evaluasi per pekan aja. Jadi gimana coba uji dan hasilnya masih paling tidak bertumbuh sedikit lah. Nah dari kan kau sempat bilang bahwa awalnya kan produk yang kamu pegang ini dari Bioinsulin ya. Bioinsulin kan perihal untuk gula darah gitu, lalu beralih ke Etawaku Platinum yang jelas produknya beda antara sirup dan susu. Itu butuh waktu lama nggak untuk penyesuaian, bahkan untuk sampai mendalami produk knowledge dan pasarnya itu ada kesulitan di sana gitu? Harusnya lama, tapi dituntut cepat. Iya sih, sebenarnya walaupun perpindahan produk itu karena Etawaku ini produk lama juga kan, cuman baru dicoba lagi aja. Jadi catatan kayak secara produk knowledge, isu-isu lama itu sebenarnya sudah running semua. Jadi ketika dituntut cepat pun paling tidak modal itu tuh sudah ada semua. Jadi belajarnya dari situ sih, produk-produk knowledge-nya CRM, terus isu-isu yang running di Meta juga. Jadi itu sebagai bahan untuk belajar biar bisa cepat menyesuaikan ke pasar gitu sih. Oh, tadi pertanyaanku yang belum dijawab. Kenapa masih boncos? Tapi ini berlaku untuk semuanya, semua produk, semua mitra, semua perusahaan. Itu iklan konversinya mesti boncos. Saya bisa dijelaskan, Raya, kamu kan selaku advertiser gitu. Iya, boncos kan gede kan, kalau kecil akhirnya menjadi buncis. Ya mungkin kalau teman-teman, kalau kita mau ngelihat model bisnis ini secara keseluruhan itu ada namanya pull marketing dan push marketing. Kalau apa tuh? Nah kalau di pull itu kan, pull itu apa artinya? Pengepul. Kan. Menarik kamu. Pull tarik. Pull tarik. Push dorong. Meong. Berarti kita itu di push menekan ya. Jadi ada model push marketing itu sebenarnya kita creating demand di terutama di Meta ini. Jadi kenapa kemudian cenderung boncos ya rata-rata all produk kayaknya, dan mungkin di all mitra kayaknya cenderung di itu tuh di akuisisinya tuh pasti cenderung boncos gitu. CAP-nya di atas rata-rata.
Nah itu karena apa namanya proses kita nge-creating demand ini nggak langsung orang beli. Karena behavior orang sekarang membeli kan rata-rata misalnya teman-teman cenderung membeli di mana? Tidak beli. Tidak mungkin Gratis. Saya gratis bro. Aku ada fasilitas properti bro. Aku penganut program dari Tuhan untuk memberikan makan gratis kepada rakyat, itu program Tuhan. Jos, Prabowo. berani-beraninya kalian bawa Tuhan ya untuk program ini. Astagfirullahaladzim. Ayo, lanjut. Jadi apa namanya? Tadi sampai di mana? Maksudnya behavior orang beli di membeli mana? kan di marketplace. Marketplace, ya. Maka pada Masuk akhirnya akal. ketika kita lihat pertumbuhan di marketplace kenapa kencang ya karena salah satu penyebabnya ya creating demand-nya Meta gitu. Jadi kalau misalnya tanpa iklan di Meta, marketplace itu sebenarnya nggak akan laku ya? Mungkin karena orang nggak mengenal karena proses bisnis kita kan mengenalkan produknya melalui utamanya kanal utamanya mungkin masih di Meta gitu, Facebook, Instagram. Oh, akhirnya gini, apakah nanti akhirnya Meta ini tidak menjadi sebagai platform untuk menjual, Closing, ya. untuk closingan, dan akhirnya menjadi sebagai tempat untuk apa namanya? Branding aja. Branding aja, apakah akan berakhir seperti itu? Itu tergantung strategi proses bisnisnya gimana. Tapi pada akhirnya kan di akuisisi pun dituntut untuk bisa apa namanya ngasilin omset terus bisa apa namanya profit kan. Profit. Ya. Nah itu menurutku masih mungkin karena apa namanya beberapa kali pun kita misalnya catatan tahun kemarin gitu di Bioinsulif bisa Mas Yuda bisa 1 M itu dan itu profit kan CAP-nya cuma 40%. Nah kenapa waktu itu terjadi? Mungkin karena waktu itu creating demand-nya brandingnya bagus, maksudnya waktu itu suasananya pasarnya lagi bagus terus komunikasi kita terhadap pasar itu bagus jadi orang mampu juga closing banyak di Meta. Nah tinggal mungkin PR yang sekarang itu gimana kita mungkin bisa apa namanya mengkomunikasikan lagi karena ini proses komunikasi juga kan. Pada akhirnya walaupun konten-konten kita ngelihat itu cuman bukan branding kan. Iya, betul. Selling juga. Jadi Selling. gimana mungkin merapikan atau mengkomunikasi secara komunikasi konten yang benar biar kita bisa closing juga. Iya, Di- betul itu. Oke, kalau berkaca sama kasusnya Mas Yuda dulu itu kan benar-benar ledakan ya. Iya. Tapi kan habis itu Turun drastis. Dia turun pelan-pelan lah, nggak langsung dek gitu juga. Iya. Nah, berarti apakah nantinya akan Terjadi hal yang sama gitu. jadi harus buat produk terus meledak, udah nanti turun. Buat produk lagi turun lagi gitu. Atau memang karena ini sebenarnya yang diresahkan adalah dalam ini ya mungkin apa namanya khasiat gitu, ngaruh nggak sih itu sebenarnya dalam akhirnya uji kan akhirnya pelanggan membeli terus merasakan gitu. Nah, apakah ini akan jadi perbedaan kalau ternyata sirup ini kan memang benar-benar untuk mencari kesembuhan gitu kan orang Filipina. Nah, di produk susu ini kan akhirnya tidak hanya kesembuhan tapi juga bisa dikonsumsi sebagai misal Gaya hidup, penunjang gaya hidup. nutrisi, gaya hidup gitu. Lifestyle lah. Apakah itu juga akan menjadi pembeda dan akan menyelamatkan dari apa ya? Dari turunnya produk lah. Dari penurunan yang begitu. Nah itu apa namanya? Ya pada akhirnya kita produk solution kan. Terutama misalnya ujungnya adalah bagaimana orang bisa percaya bahwa itu memang benar-benar produk solusi di pasar itu. Walaupun misalnya lagi banyak misalnya kasusnya yang terjadi misalnya di Bioinsulif gitu. Bisa saja waktu itu pembelian banyak karena brandnya lagi kuat, yang maksudnya ngomong isu diabetesnya lagi kencang-kencangnya terus penjualan naik semua. Nah tapi ketika penjualan naik itu kan prosesnya pembuktian produk kan. Iya, Apa yang dibicarakan produk itu benar nggak? Jangan sampai waktu itu angle-nya salah, cara komunikasinya salah, yang pada akhirnya membuat orang tidak percaya lagi pada produk itu. Maka pada akhirnya kembali ke gimana komunikasi kita terhadap sebuah produk. Ya. Iya. Nggak overclaim gitu ya. Betul, salah satunya walaupun itu jadi angle yang menarik. Nah itu jadi pada akhirnya mungkin kesesuaian isu itu terhadap produk itu penting. Jadi isu-isu utama itu terus kualitas produk itu bakal menentukan sih. Terbuktinya Etawalin bisa apa? Iya. Go public itu. Etawalin Republik. Oh, Berarti menarik ini masuk akal ini. Jadi Jadi komunikasi marketing itu sangat berpengaruh kan. Hmm. Jadi isu yang dipilih itu berpengaruh. Misalnya kalau isunya ekstrim itu, Iya. dapat menyembuhkan diabetes sekarang juga. Itu kan nanti pembuktiannya ya akan Iya. Masyarakatkan sendiri ya kepada penjualan. Makanya nyari isu yang paling Aman. enteng. Jadi Iya. strateginya tolak angin, menyembuhkan masuk angin itu sangat keren itu.
Kenapa? Karena masuk angin itu sebenarnya nggak diapa-apain aja sembuh. Gitu. Iya, itu lebih masuk akal ya, daripada kita menyerang isu yang besar tapi ternyata malah pembuktiannya lama dan mungkin aku lihat dari konten yang dibuat oleh aku sendiri, isunya kan batuk, pernapasan itu kan, dan hal itu menjadi hal yang lebih lumrah untuk sembuh akhirnya daripada sebuah penyakit gede yang emang kayak patah tulang nyambung lagi. Patah tulang nyambung lagi, patah semangat di Semangat ya. Podcastnya dari serius banget. Aku nggak mau orang kesempatan deh. Iya, kira aku mikir terus cuk. Ini produk knowledge, terus apa pasar dan lain sebagainya. Santai-santai dulu. Tapi mungkin itu sih. Kok bawa serius terus Raya? Ora cuk, kok iso sorry. Boncos iki lho, Bro. Aku iso mikir sih. Oh. Iki udah podcast makan siang anjir. Podcast apa baru? Makan beling. Iya, mungkin tapi menurutku Kecerdasan. malah apa namanya? Pada akhirnya konten itu komunikasi awal saya. Konten itu komunikasi awal. Konten komunikasi awal. Nah, lagi kita akan membicarakan konten dan komunikasi. Ngomong-ngomong soal komunikasi dalam perkontenan gitu kan. Iya. Apalagi Anda ini berkaitan dengan Digi Markom. Yes. Iya. Betul. Kita ini bagian dari konten kreator. Create your idea. Yes, we created this idea. Yeah. So, nah, kalau ngomong soal Uyo ya. Uyo itu artinya apa? Nah, pertanyaan pertama saya minta layangkan sebelum boncos anjir. Anjir, nanti diedit ini di depan ya. Iya. Dah, editor lah. Sakit. Nah, Uyo Apa itu? itu sebenarnya nama kampungku lah. Nama kampung itu diambil dari nama gunung. Nama gunung? Gunung-gunung di daerah kami kan. Kami itu ceritanya dulu keturunan dari satu gunung itu. Oke. Jadi ada 2 orang yang tinggal di gunung terus turun temurunnya ya kami nih. Nah, Alde Flores dikenal dengan ada yang nama kampung, ada yang nama resminya lah. Nah, nama kampung itu Raya Uyo. Jadi ada yang memanggil Uyo, ada yang memanggil Raya. Cuman rata-rata banyakan Uyo. memanggil Raya. Uyo ini waktu baru kuliah aja. Oh, Orang-orang sini aja, orang-orang Jogja. Orang-orang ya teman-teman. Uyo itu nama organisasi. kampung. Iya. Oh, Sama orang-orang kampung. Kampungmu jenenge apa, Bar? Samurai. Nama kampung itu bukan nama kampungnya. Nama apa? Nama kita ketika dipanggil di kampung itu. Oh, Raya Uyo. Nama di kampung. Itu tetap beda-beda kan setiap orang itu. Iya, setiap orang beda-beda. Cenderung selalu punya nama kampung. Kampungmu. Kampungku Trimulya. Mas Trimulyo. Mas Mulyo aja. Kami Trimulyo. Akbar Bendo Kang Samurai. Sindet bro, sindet. Sindet. Pocong anjir. Kayak kampungku aneh cok jenenge Sambong anjir. Arif Sambong. Jojo Sambong. Hah? Yo. Kayak Uyo Leun apa? Uyo Leun. Apa itu? Nama gunung. Nama gunungnya itu. Iya. Leun. Gunung Uyo Leun. Gunung Uyo Leun. Iya. Itu gunung berapi. Merapi. Mati. Dikubur. Anjir, saklarnya itu dicek. Bikin biar nyala. Ya gunung udah enggak Tapi kenapa nggak beroperasi. dinamain dari pas awal kamu dilahirkan, nggak langsung Raya Uyo Lewun? Oh iya. Muzakir. Jadi kita di sana nama kampung tuh biasanya nggak dikasih ke akte. Oh. Cuma nyama sebutan orang tua aja, orang tua. panggilan aja. Iya, panggilan. Rafathar tuh AA. Oh, Nah, iya. Akbar Iyo. Iya. Fun fact ya, nama kampungnya Akbar ini kan Iyo. Serius guys, kalau nggak percaya tanya Gojeknya ya. Nah kalau Raya kan Uyo, Fahri kan Ai, Dava Itambayo. Kalau aku biasa bro, Jojo. Dari orang tua anjir, orang tua aku. Kau tahu yang nyelai Jojo dah? Oh lah, Ora Bil. ora nyeluke Jo. Ono sing nyeluke spesial. Bi. Aduh.
Saatnya kita akhiri ya. Closing statement Raya. Closing statement. Apa? Nah, kita belum berakhir. Oke, Oh, oke, belum. oke. Apa? Testimoni cewek Asa. Bener kan kemarin ada Main. ide kita tanya siapa sih yang menarik, siapa sih yang red flag, siapa. Nah, sekarang Rai, yang menarik Rai. Yang menarik di Asa. Mm-mm. Menarik belum tentu suka. Menarik belum Iya, tentu suka, iya, kayak iya. ketertarikan aja. Misal aku Iya. tertarik karo Divisi. Mancing-mancing. Mancing-mancing. Tetot, nggak ada. bohong. Kau normal kan, Bro? Normal. Coba bicu. Wah. Rai siapa Rai? Nggak ada. Yang menarik Rai. Nggak menarik. Semuanya menarik gitu. Yang mantep lah. Semuanya yang mantap. Yang mantep. Yang mana? Wah, bocor itu. Cewek. Aduh. Nah, Casper, kamu tahu Casper nggak? Asap. Bro, jangan bro. Kamu tahu anaknya Prabowo? Ojo. Guys, di Asa ini ada penunggunya. Kami menyebutnya Casper. Serang. Siapakah Casper? Bukan siapakah, Cuk. Di manakah Casper itu bersemayam? Nantikan hanya di podcast makan siang. Jangan ngomong yang penting, ngomong apa? Nah, closing statement sih. Closing statement sih, Bro. Rasido, cancel. Untuk orang-orang yang makan di hari Rabu dan Orang-orang yang makan dari Rabu. Mbak ini yang lihat. Kasih tahu, Bro. Mbak siapa? Mbak itu tuh. Mbak. Betul. Tetap semangat. Koyo prio. Tetap semangat. Semangat kerja. Semoga diridhoi Allah. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga tumbuh. Semoga naik gajinya. Amin. Podcast makan siang. Gak ada yang penting naik gaji.